Halo Sobat Belajar Arsitektur, aku Nina dan selamat datang kembali di Belajar Arsitektur persembahan dari Rancang Reka Ruang Guru. Kalau biasanya museum dibuat agar langsung menarik perhatian dari kejauhan, museum yang satu ini justru melakukan kebalikannya. Bangunan ini tidak berusaha menjadi ikon yang mencolok, tetapi memilih menyatu dengan kontur tanah, mengikuti aliran air, dan seolah menjadi bagian dari lanskap itu sendiri. Inilah Ranim Canal Water Conservancy Culture Zhongjiang Memorial Hall, sebuah museum di Deang, Tiongkok karya Aomomo Studio bersama Shanghai Jiaotong University yang menunjukkan bagaimana arsitektur mampu bercerita tanpa harus berteriak. Museum ini dibangun untuk mengenang perjalanan panjang Ranim Canal, salah satu sistem irigasi penting di Provinsi Sichuan. Namun, museum ini bukan hanya tentang kanal atau teknologi pengairan. Bangunan ini juga menjadi penghormatan bagi ribuan pekerja dan masyarakat yang selama puluhan tahun membangun jaringan irigasi tersebut secara gotong royong. Jadi, sejak awal, arsiteknya memahami bahwa yang harus dihadirkan bukan sekadar ruang pamer, melainkan sebuah ruang untuk mengenang perjuangan manusia. Hal pertama yang menarik perhatian adalah bagaimana bangunan ini hampir tidak terlihat seperti sebuah museum. Alih-alih berdiri tegak di atas tapak, massa bangunan ini justru muncul perlahan dari dalam tanah mengikuti kemiringan lahan dari barat ke timur. Pendekatan ini membuat museum tampak seperti perpanjangan alami dari bukit di sekitarnya. Dalam dunia arsitektur, konsep seperti ini dikenal sebagai architecture as terrain, yaitu ketika bangunan diperlakukan sebagai bagian dari bentang alam, bukan objek yang berdiri terpisah. Arsiteknya juga tidak menutup hubungan antara bangunan dan lingkungan. Di bagian tengah, massa bangunan sengaja dibuka sehingga tercipta hubungan visual antara perbukitan dan area perairan di sekitarnya. Akibatnya, saat pengunjung berjalan di dalam museum, mereka tetap dapat merasakan keberadaan alam di luar. Ruang tidak terasa tertutup, tetapi justru mengalir mengikuti landscape. Pendekatan seperti ini membuat pengalaman berkunjung menjadi jauh lebih emosional dibanding sekadar melihat koleksi di dalam ruang pamer. Salah satu elemen paling ikonik dari bangunan ini adalah atapnya. Bentuknya memanjang dengan garis-garis lengkung yang lembut mengikuti kontur tanah. Sekilas tampilannya sederhana, tetapi justru disitulah kekuatannya. Atap tersebut menjadi elemen yang menyatukan seluruh komposisi bangunan sekaligus memperkuat kesan bahwa museum ini tumbuh dari lanskap, bukan ditempatkan di atasnya. Bentuknya juga mengingatkan pada gelombang air yang terus bergerak tanpa henti. Kalau kita masuk ke dalam, keunikan lain langsung terlihat pada sistem strukturnya. Bangunan ini menggunakan kombinasi rangka beton bertulang dengan atap baja grid satu lapis. Yang membuatnya menarik adalah penggunaan kolom baja berbentuk seperti pohon yang menopang bentang atap secara elegan. Walaupun menggunakan teknologi konstruksi modern, ekspresi ruangannya justru terinspirasi dari sistem konstruksi kayu tradisional Sichuan yang dikenal sebagai Chuandu. Inilah contoh bagaimana arsitektur modern tidak harus meninggalkan identitas budaya lokal. Material yang digunakan juga bukan material mewah. Sebaliknya, arsiteknya memilih menggunakan genteng abu-abu tradisional Sichuan, bambu, beton ekspos, serta elemen-elemen lokal lainnya. Pilihan ini bukan sekadar soal estetika. Material lokal membantu bangunan terasa lebih menyatu dengan lingkungannya dan sekaligus menekan biaya konstruksi. Hasil akhirnya adalah arsitektur yang sederhana tetapi memiliki karakter yang sangat kuat. Salah satu aspek yang paling saya sukai adalah pencahayaannya. Di sepanjang atap terdapat bukaan-bukaan sempit yang memungkinkan cahaya matahari masuk ke dalam ruang. Alih-alih menggunakan pencahayaan buatan secara berlebihan, museum ini memanfaatkan perubahan posisi matahari sepanjang hari untuk menciptakan suasana ruang yang terus berubah. Efeknya membuat interior terasa hidup dan memberikan pengalaman yang berbeda setiap kali pengunjung datang. Museum ini juga dipenuhi area semi terbuka atau gray space. Konsep ini sangat umum pada arsitektur Asia, yaitu menghadirkan ruang transisi antara luar dan dalam.
Saat berjalan melewati area tersebut, pengunjung tidak merasa benar-benar berada di luar maupun di dalam bangunan. Peralihan ruang terasa sangat halus, sehingga pengalaman berjalan jadi lebih nyaman dan alami. Ini membuktikan bahwa kualitas arsitektur tidak hanya ditentukan oleh bentuk bangunan, tetapi juga oleh bagaimana seseorang merasakan ruang saat bergerak di dalamnya. Kalau kita pelajari lebih dalam, proyek ini mengajarkan satu hal penting. Bangunan yang baik tidak selalu harus tinggi, megah, atau memiliki bentuk yang rumit. Kadang, justru yang paling berkesan adalah bangunan yang mampu menghormati tapaknya, memahami sejarahnya, dan memberi ruang bagi alam untuk tetap menjadi pemeran utama. Renim Canal Water Conservancy Culture Zhongjiang Memorial Hall berhasil menunjukkan bahwa arsitektur dapat menjadi media untuk menyampaikan memori, budaya, dan hubungan manusia dengan lingkungan dalam satu kesatuan yang utuh. Dari proyek ini, kita belajar bahwa arsitektur bukan hanya tentang menciptakan bangunan yang indah. Arsitektur adalah tentang bagaimana sebuah ruang mampu menyampaikan cerita, menghadirkan pengalaman, serta membangun hubungan antara manusia, alam, dan sejarah. Dan menurutku, itulah alasan mengapa museum ini menjadi salah satu contoh arsitektur kontemporer yang sangat layak dipelajari. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Belajar Arsitektur. Aku Nina, pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam arsitektur!